Assalamualaikum sahabat cahaya hati. Kembali lagi di channel Riris Dani Hermawan, tempat kita menelusuri kedalaman spiritual dan hakikat kehidupan. Pernahkah sahabat merasakan perubahan batin yang luar biasa? Atau mungkin sedang mencari ketenangan jiwa yang tak tergoyahkan oleh dunia? Video ini akan membahas secara menyentuh tentang makrifatullah, puncak perjalanan spiritual seorang hamba. Jangan lupa untuk subscribe agar kita terus bisa belajar dan bertumbuh bersama dalam cahaya ilahi. Dalam kesunyian malam, ketika dunia mulai tertidur dan bintang-bintang menari tenang di langit, di sanalah perjalanan menuju makrifatullah seringkali dimulai. Diam-diam, lembut, dan penuh rahasia. Bukan di tengah keramaian ilmu yang gaduh atau di antara debat yang tak berujung, tetapi dalam kesendirian jiwa yang haus akan makna, rindu akan kebenaran sejati. Makrifatullah bukan sekadar mengenal nama dan sifat Allah dari kitab atau guru. Ia adalah perjalanan menuju kedalaman diri, sebuah penyingkapan yang perlahan-lahan menghapus kabut logika, hingga nurani bisa bersentuhan langsung dengan cahayanya. Di titik ini, hati tak lagi sibuk bertanya, tetapi mulai merasa. Dan saat merasa, ia pun mulai hidup. Bagi seorang pencari sejati, makrifatullah menjadi panggilan yang tak dapat ditolak. Seperti daun yang tak bisa menolak angin, seperti laut yang tak bisa menolak pasang. Di antara detak jantung dan hembusan napas, mulai tumbuh sebuah kesadaran baru, bahwa Allah tak jauh, tak asing. Ia dekat, sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Dan dari kedekatan itu, terbitlah sejenis cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi yang tenang, dalam, dan tak bersyarat. Sebuah cinta yang membisikkan, aku mengenalnya, bukan karena aku membaca tentangnya, tapi karena aku melihat jejaknya di dalam diriku. Itulah awal dari segalanya. Dan saat langkah pertama itu diambil, dunia pun tak lagi sama. Yang tampak biasa, mulai berbicara. Yang semula diam, mulai menjawab. Karena dalam makrifat, hidup bukan tentang mencari, tapi tentang menyadari bahwa dia selalu ada, menunggu untuk disadari. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa dunia ini begitu berat. Padahal yang sesungguhnya memberatkan bukanlah dunia, melainkan isi hati. Dan disinilah perjalanan makrifat membawa arah yang baru. Sebuah arah yang tidak menuju keluar, melainkan menurun ke dalam, menuju ruang paling sunyi yang kita miliki, hati. Dalam perjalanan menuju makrifatullah, hati bukan hanya tempat singgahnya rasa, tapi ia menjadi cermin. Cermin yang, jika tak dibersihkan, hanya akan memantulkan bayangan dunia yang penuh debu dan kabut. Tapi saat dibersihkan, dari kesombongan yang halus, iri yang tak terucap, dan cinta dunia yang melekat diam-diam, cermin itu mulai memantulkan cahaya ilahi. Pembersihan ini bukan tanpa perih. Ada luka yang harus diobati, ada nafsu yang perlu dikalahkan, dan ada keinginan yang harus dilepaskan. Tapi, justru dalam pelepasan itulah seseorang mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tak lagi sekadar melihat peristiwa sebagai kejadian acak, tapi sebagai tanda. Ia tak lagi mengutuk musibah, tapi membacanya. Ia tak lagi tenggelam dalam pujian, karena tahu bahwa segala sesuatu bersumber darinya. Saat hati bersih, dunia menjadi transparan. Tidak lagi sebagai objek yang harus dikuasai, tetapi sebagai tempat yang menyimpan rahasia. Sebagai ruang sementara yang memantulkan pesan dari Yang Maha Kekal. Di titik ini, seseorang menyadari bahwa segala suka dan duka adalah ungkapan cinta Allah yang berlapis hikmah. Mereka yang hatinya jernih, memandang dunia bukan sebagai tempat menetap, tetapi sebagai jembatan menuju keabadian. Dalam setiap langkah, mereka melihat tangan Allah bekerja. Dan dengan itu, hidup tak lagi membingungkan, sebab semuanya menjadi jelas, bukan di mata, tapi di hati yang telah dibersihkan. Ada sebuah momen yang tak selalu bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan. Saat di mana dunia yang dahulu tampak menggoda, kini tampak biasa saja. Saat kesenangan duniawi yang dulu begitu diidamkan, kini terasa ringan dan tidak lagi mutlak diperlukan. Inilah momen perubahan pandangan, buah dari makrifat yang menyentuh kalbu. Dunia tak lagi dipandang sebagai tujuan, tetapi sebagai perjalanan. Bagi mereka yang hatinya telah disentuh oleh cahaya makrifatullah,
Hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sejenak di bawah rindangnya pohon, sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah yang sejati, akhirat. Dunia tetap indah, tetapi tak lagi menipu. Ia tetap berharga, tapi tidak lagi berkuasa atas batin. Karena bagi mereka, kekayaan bukanlah harta yang menumpuk, tapi hati yang tenang. Kemenangan bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Dan kebahagiaan sejati bukanlah berada di puncak dunia, melainkan berada dalam keridhaan Allah. Mereka hidup seperti air, mengalir tenang, melewati batu-batu keras tanpa kehilangan arah. Tak marah saat disakiti, tak tinggi hati saat dipuji. Mereka tahu, setiap peristiwa, baik tawa maupun air mata, adalah jalan dari Allah untuk menyampaikan pesannya. Dan akhirat, yang dulunya tampak jauh, kini begitu dekat di pelupuk jiwa. Ia bukan sekadar konsep dalam doa, tapi arah yang memandu setiap langkah. Setiap keputusan dipilih dengan hati-hati, karena mereka sadar, hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang kemana jiwa akan kembali setelah semua tirai dunia ditutup. Mereka tak anti dunia, tetapi menggunakannya sebagai ladang untuk menanam amal. Mereka menanam dengan tangan, menyiram dengan doa, dan menuai dengan sabar. Karena bagi mereka, dunia bukan lawan akhirat. Ia adalah ladang ujian untuk menuju akhirat. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Permukaannya jernih, tak beriak, memantulkan langit luas di atasnya. Itulah gambaran batin mereka yang telah mencapai makrifatullah. Di saat orang lain bergejolak oleh arus dunia, mereka tetap teduh. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena cara mereka memandang dunia telah berubah. Kedamaian yang mereka rasakan bukanlah hasil dari kehidupan tanpa masalah. Justru, mereka juga mengalami ujian, cobaan, dan kehilangan. Tapi kedamaian mereka muncul dari keyakinan bahwa setiap takdir adalah karunia, setiap luka adalah pelajaran, dan setiap detik adalah bagian dari rencana Allah yang indah, meski belum selalu dimengerti saat ini. Ketika badai datang, mereka tak melawan dengan gelisah. Mereka diam, lalu berserah. Seperti bumi yang menunduk ketika hujan turun, mereka menerima tanpa banyak bertanya. Karena mereka percaya, Allah tidak akan pernah membebani jiwa melebihi batas kemampuannya. Ketenangan ini bukan kebekuan. Ia hidup dan hangat. Ia membuat seseorang mampu memaafkan meski disakiti, mampu bersyukur meski kekurangan, dan mampu berharap meski sedang dalam kegelapan. Mereka berjalan dalam hidup dengan langkah ringan, karena hatinya telah melepaskan beban yang tak perlu. Dan yang paling indah, mereka merasa selalu ditemani. Dalam kesendirian sekalipun, mereka tak pernah benar-benar merasa sendiri. Sebab kehadiran Allah tak pernah absen dari hidup mereka. Setiap napas terasa penuh makna. Setiap detak jantung adalah zikir diam-diam. Mereka tak mencari kedamaian di luar diri. Mereka menemukannya di dalam, di ruang batin yang telah dibersihkan oleh cinta, keikhlasan, dan keimanan. Dan dari sana, kedamaian itu mengalir keluar, menyentuh siapa saja yang dekat dengan mereka, tanpa banyak kata. Ada bagian dalam diri manusia yang selalu ingin terlihat, ingin diakui, ingin dianggap penting. Itulah ego, penghuni lama dalam jiwa yang tak mudah diusir. Namun dalam perjalanan makrifat, ego perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena dilawan dengan marah, tetapi karena dihadapkan pada kenyataan agung, bahwa di hadapan Allah, kita ini tak lebih dari titik kecil dalam semestanya yang luas. Ketika seseorang merasakan kehadiran Allah dengan utuh, bukan hanya lewat kata, tapi lewat batin yang hidup, maka kesombongan menjadi sesuatu yang ganjil. Bagaimana mungkin bisa merasa lebih, ketika semua yang dimiliki ternyata bukan miliknya? Kekuatan, kecerdasan, harta, bahkan napas, semuanya adalah titipan. Dan apa yang dititipkan, bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang menumbuhkan kerendahan hati yang tulus. Bukan rendah diri, tapi tahu tempatnya. Mereka yang telah bermakrifat tak lagi merasa di atas orang lain. Mata mereka memandang sesama dengan penuh ulas, karena mereka tahu, setiap jiwa sedang menempuh jalannya masing-masing menuju Tuhan. Kerendahan hati membawa perubahan besar dalam cara mereka hidup.
Mereka tidak terburu-buru membuktikan diri, tidak sibuk membandingkan nasib, tidak mudah menghakimi. Sebaliknya, mereka hadir sebagai peneduh, penuh empati, siap mendengarkan tanpa menggurui. Mereka bisa merasakan luka orang lain, karena mereka pun pernah terluka dan sembuh oleh cahayanya. Dan yang paling menakjubkan, mereka membantu bukan untuk dipuji. Mereka memberi bukan untuk dikenang. Semua dilakukan dalam diam yang dalam, karena mereka tahu bahwa balasan sejati tidak datang dari manusia, melainkan dari Allah yang Maha Tahu. Dengan ego yang telah luluh dan hati yang lapang, mereka berjalan ringan dalam hidup. Tidak terseret pujian, tidak tenggelam dalam kritik. Mereka seperti tanah subur, diinjak, tapi tetap memberi. Dihujani, tapi tetap menumbuhkan. Karena bagi mereka, hidup adalah ladang pengabdian, bukan panggung pertunjukan. Suatu ketika, seorang bijak memandang seekor burung kecil yang terkurung dalam sangkar, lalu meneteskan air mata. Bukan karena burung itu bersuara sedih, tapi karena hatinya bisa merasakan rindu kebebasan yang tak terucapkan. Begitulah cinta kasih yang tumbuh dari makrifatullah. Ia bukan sekadar rasa, melainkan pancaran kesadaran yang dalam akan kehadiran Allah dalam segala ciptaan. Mereka yang telah menyentuh makrifat memandang semesta ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sebagai bentangan kasih sayang Allah. Setiap makhluk, sekecil apapun, adalah bagian dari orkestrasi ilahi. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang tercipta tanpa alasan. Maka dari itu, mereka memperlakukan semua dengan hormat. Manusia, hewan, bahkan dedaunan yang gugur. Cinta mereka tidak memihak. Ia tidak tersekat oleh agama, bangsa, atau rupa. Karena mereka telah menyadari bahwa cinta Allah melingkupi segalanya. Dan siapapun yang mencintai Allah pasti akan mencintai ciptaannya. Dari mata mereka mengalir kelembutan. Dari tangan mereka mengalir kebaikan. Mereka tak tega menyakiti, bahkan dengan kata. Mereka tak mampu mencela, karena di balik setiap wajah manusia, mereka melihat bayang-bayang kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka menjadi pendamai. Mereka merangkul perbedaan, bukan menjauhi. Mereka memahami bahwa luka orang lain juga bisa menjadi jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, jika mereka hadir untuk menyembuhkannya. Dan yang lebih dalam dari itu semua, cinta ini membuat mereka terus memberi. Tidak menunggu diminta, tidak menuntut balasan. Mereka memberi waktu, tenaga, harta, dan bahkan perhatian, karena mereka tahu bahwa memberi adalah bentuk lain dari bersyukur. Setiap kebaikan adalah cara mereka menyapa Allah yang tersembunyi di balik wajah-wajah ciptaannya. Cinta semacam ini tak bising. Ia hadir dalam tindakan sederhana, dalam perhatian kecil, dalam kehadiran yang hangat. Tapi justru dari situlah dunia yang keras ini menjadi sedikit lebih lembut. Karena orang-orang bermakrifat adalah penjaga kasih Tuhan di tengah dunia yang sering lupa bagaimana cara mencintai. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang tidak lagi bertanya, "Untuk apa aku hidup?" Tetapi mulai menjawabnya dalam diam melalui setiap langkah, pilihan, dan niat yang ia simpan dalam dada. Inilah saat ketika makrifatullah membuka cakrawala tujuan hidup yang selama ini tertutup oleh ambisi dan harapan yang fana. Bagi mereka yang telah mengenal Allah lewat makrifat, hidup bukan sekadar rangkaian hari yang harus dijalani, melainkan amanah yang dipilihkan. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada peristiwa yang datang tanpa arti. Segalanya, dari yang tampak besar hingga yang remeh sekalipun, memiliki makna jika dihayati dengan niat yang lurus. Mereka bangun di pagi hari dengan kesadaran yang terang. Hari ini adalah ladang amal. Lalu mereka berjalan di tengah hiruk-pikuk dunia dengan satu arah dalam hati, menuju ridha Allah. Bahkan saat bekerja, mengasuh anak, atau berbicara dengan sesama, mereka tidak lupa bahwa semuanya bagian dari ibadah. Bukan karena mereka berpura-pura suci, tetapi karena mereka melihat kehidupan ini sebagai medan suci. Makrifat menjadikan mereka lebih peka terhadap arah. Mereka tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena tahu bahwa hidup ini bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Mereka senantiasa mengaitkan setiap langkah dengan kehendak ilahi, berdoa dalam hati, menimbang dengan bijak, lalu melangkah dengan tenang.
Tidak untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk menjaga keutuhan jiwa. Dan ketika orang bertanya, "Apa yang kau kejar dalam hidup ini?" Mereka menjawab bukan dengan kata, tetapi dengan ketenangan yang terpancar dari wajah. Karena mereka tahu, tujuan hidup bukanlah gelar, jabatan, atau pencapaian. Tujuan hidup mereka adalah kembali kepada Allah dalam keadaan yang dicintainya. Dengan pandangan yang telah terarah ini, mereka menjadi seperti pelaut yang tak lagi takut ombak. Sebab arah sudah jelas, dan pelabuhan telah mereka kenali. Maka, hidup tak lagi menjadi beban. Ia menjadi pelayaran yang penuh makna, indah meski menantang, ringan meski berisi. Ada kalanya seseorang sholat karena merasa harus. Lalu datang satu titik dalam hidupnya, ketika ia mulai sholat karena merasa tak bisa hidup tanpanya. Disitulah ibadah berhenti menjadi kewajiban semata, dan mulai menjadi kebutuhan. Inilah yang dirasakan oleh mereka yang telah tenggelam dalam makrifatullah, di mana ibadah bukan lagi ritual, tapi nafas bagi ruh. Mereka tidak lagi menunda-nunda untuk bersujud. Sebaliknya, waktu-waktu sholat menjadi saat yang ditunggu, seperti pecinta yang menantikan pertemuan. Di hadapan Allah, mereka tidak memohon untuk dunia, meski Allah tahu semua kebutuhan mereka. Mereka datang dengan hati yang tulus, sekadar ingin berada di dekatnya. Karena di sana, dalam sepi yang hening, mereka merasa benar-benar hidup. Solat mereka khusyuk bukan karena dipaksakan, tetapi karena hati mereka memang hadir. Puasa mereka bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan diri dari yang bisa mencemari jiwa. Bahkan ketika membaca Al-Quran, mereka bukan sekadar mengeja ayat, tetapi mendengarkan pesan dari Tuhan mereka, seolah surat itu baru saja diturunkan untuk mereka pribadi. Segala bentuk ibadah dijalani bukan demi pengakuan, tetapi karena cinta. Ibadah menjadi ruang rahasia antara mereka dan Allah, ruang yang tak bisa disentuh oleh pujian manusia atau pandangan dunia. Dan dari ruang itulah lahir kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Mereka tak lagi mengukur kualitas hidup dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa dalam mereka bisa menyatu dengan ibadah. Karena bagi mereka, ibadah bukan hanya jalan untuk mendapatkan surga. Ibadah adalah surga itu sendiri. Saat mereka sujud, mereka menemukan rumah. Saat mereka zikir, mereka menemukan keabadian. Maka meskipun dunia menuntut banyak hal, hati mereka tak pernah kosong. Sebab setiap saat mereka tahu kemana harus kembali, dan kepada siapa mereka bersandar. Dan disitulah, kedamaian itu terus tumbuh, seiring dengan denyut ibadah yang tak pernah putus. Dalam diamnya malam, di balik doa-doa yang tak terdengar, tersembunyi kisah-kisah pengorbanan yang tidak diketahui dunia. Mereka yang telah sampai pada makrifatullah tahu bahwa cinta sejati kepada Allah tak hanya dilafalkan dalam zikir, tapi dibuktikan melalui kerelaan hati untuk melepaskan, memberi, dan berkorban tanpa pamrih, tanpa sorot lampu, tanpa riuh tepuk tangan. Pengorbanan mereka bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Cinta yang membuat mereka memilih untuk melayani daripada dilayani. Mereka menyerahkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, ketika diri sendiri juga sedang butuh ditemani. Mereka mengulurkan tangannya kepada yang membutuhkan, bahkan saat kondisi sendiri belum lapang. Tapi wajah mereka tetap tenang, karena yang mereka lihat bukan siapa yang dibantu, tetapi kepada siapa mereka persembahkan bantuan itu. Bagi mereka, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Setiap keringat, setiap langkah, setiap kepedihan yang ditahan demi kebaikan, adalah persembahan yang akan sampai kepada Allah. Dan keyakinan ini membuat mereka tak pernah merasa kehilangan, bahkan saat harus melepaskan sesuatu yang berharga. Dalam keluarga, mereka hadir sepenuh hati. Dalam masyarakat, mereka menjadi penopang yang tidak terlihat. Mereka menjaga akhlak, meski harga dirinya diuji. Mereka tetap jujur, walau kejujuran itu membuatnya tertinggal. Sebab, bagi mereka, kehormatan sejati bukanlah di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Dan yang paling agung dari pengorbanan mereka, tidak semua diceritakan, bahkan tidak semua dikenang. Mereka menghapus air mata orang lain, lalu menenggelamkan air matanya sendiri dalam sujud yang panjang. Mereka menahan amarah, bukan karena takut,
tapi karena cinta kasih yang lebih kuat dari kemarahan. Di dunia yang penuh perhitungan, mereka hadir sebagai pengecualian. Memberi, bukan karena lebih. Berkorban, bukan karena lemah. Tapi karena mereka telah memahami bahwa sejauh apapun kita berjalan, yang abadi adalah amal yang ikhlas. Hidup bukanlah jalan yang selalu rata. Terkadang ia menanjak dengan terjal, terkadang menurun tajam, bahkan kadang terhenti di persimpangan yang membingungkan. Namun bagi mereka yang telah menyelami makrifatullah, jalan hidup, seberat apapun, selalu mengandung cahaya. Sebab mereka tak lagi melihat kehidupan dari sudut pandang dunia, melainkan dari mata hati yang telah diterangi oleh iman. Mereka tidak mencari-cari hikmah di akhir ujian, tapi sudah melihatnya sejak awal cobaan datang. Mereka percaya bahwa tidak ada satupun daun yang gugur tanpa izin Allah, apalagi luka di hati manusia. Semua memiliki tujuan, semua membawa pelajaran. Bahkan air mata pun, bagi mereka, adalah tinta kasih sayang Tuhan yang sedang menuliskan babak baru dalam perjalanan jiwa. Ketika kebanyakan orang bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Mereka justru bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku lewat ini? Dan pertanyaan itu bukan bentuk keluhan, tapi undangan untuk merenung, untuk tumbuh, untuk mendekat. Karena mereka tahu, cobaan bukan hukuman, melainkan panggilan dari Allah untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Pandangan semacam ini membuat mereka tak mudah putus asa. Hati mereka seperti bumi yang siap menampung hujan, meski tak tahu kapan pelangi akan datang. Mereka menghadapi setiap ujian dengan sabar, bukan dengan menahan diri secara kaku, tapi dengan kelapangan dada yang bersumber dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur takdir. Dan ketika hal baik datang, mereka tak terbuai. Mereka tetap bersyukur, tetap rendah hati, tetap berbagi. Sebab mereka tahu, nikmat bukan milik pribadi, tapi titipan yang sewaktu-waktu bisa berpindah tangan. Dengan kesadaran ini, mereka hidup seimbang, tidak terlalu gembira saat diberi, tidak terlalu sedih saat diambil. Pandangan yang mereka miliki adalah pandangan cinta. Melihat semua orang sebagai bagian dari ciptaan yang harus dihormati. Melihat semua peristiwa sebagai bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Maka mereka lebih mudah memaafkan, lebih jarang menghakimi, lebih sering mengerti. Dan ketika akhirnya mereka menutup hari, mereka melakukannya dengan tenang. Bukan karena hari itu sempurna, tetapi karena mereka telah menjalaninya dengan penuh kesadaran, bahwa dalam setiap detik, Allah selalu menyertai. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh liku, kadang mendaki, kadang menurun, kadang kita bahkan tak tahu sedang menuju kemana. Namun, bagi hati yang telah disentuh oleh makrifatullah, setiap langkah menjadi bermakna. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang terlewat dari pandangannya, dan tak ada yang lebih indah dari merasa dekat dengan Sang Pencipta di setiap detik kehidupan. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita belum sepenuhnya sampai pada makrifat, tapi perjalanan menuju ke sana sudah sangat berarti. Setiap niat untuk mengenalnya, setiap usaha membersihkan hati, setiap sujud dalam keikhlasan, semuanya adalah bagian dari proses menjadi hamba yang dicintainya. Dan proses itu, meski panjang, tidak pernah sendiri. Allah menyertai kita, dalam diam, dalam harap, dalam air mata, dalam doa yang tak bersuara. Maka biarlah dunia terus berputar. Biarlah waktu berjalan cepat. Tapi kita tetap melangkah perlahan, mendekat setahap demi setahap. Karena tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita adalah Dia. Terima kasih telah menapaki kisah ini bersama saya, Riris Dani Hermawan. Semoga setiap kalimat yang Anda dengar menjadi cahaya, dan setiap detik yang Anda luangkan menjadi pahala. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan sebarkan kebaikan ini kepada mereka yang sedang mencari arah. Karena mungkin, lewat video ini, seseorang menemukan jalan pulangnya kepada Allah. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, di mana hati kembali menjadi rumah, dan makrifat menjadi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.